Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Isnan Fatona dengan NIM 02102007, Mita Melia dengan NIM 02102019, Feni Yuliana dengan NIM 02102017, dan Mina Nurofik dengan NIM 02102012 akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi sektor publik tentang jenis-jenis anggaran sektor publik. Pengertian anggaran. Anggaran merupakan alat akuntansi yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Anggaran memperlihatkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Pengertian anggaran sektor publik. Menurut Mardiasmo 2009-67, anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Feni Yuliana. Karakteristik anggaran menurut Indra Bastian 2010-191, akuntansi sektor publik. Karakteristik anggaran publik sebagai berikut. Anggaran yang dinyatakan dalam suatu keuangan dan satuan keuangan. Nomor 2 adalah anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu 1 atau beberapa tahun. Nomor 3 adalah anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang nomor 4 adalah usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Nomor 5 adalah anggaran yang telah disusun hanya dapat dirubah dalam kondisi tertentu. Lalu jenis-jenis anggaran. Yang pertama adalah anggaran operasional. Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Karena itu, anggaran operasional mencakup anggaran pendapatan, anggaran biaya. Yang kedua adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran ini tidak berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan seperti anggaran investasi, anggaran kas, proyeksi neraca. Selanjutnya adalah fungsi anggaran. Yang pertama adalah anggaran sebagai alat perencanaan atau planning tool. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang dilakukan oleh sektor publik dari belanja perusahaan tersebut. Nomor 2 adalah anggaran sebagai alat pengendali atau control tool. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang merupakan prioritas. Anggaran sebagai kebijakan fiskal atau fiscal tool. Anggaran sebagai kebijakan fiskal pemerintah digunakan menstabilisasikan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat adalah anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi atau coordination and communication tool. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Yang kelima adalah anggaran sebagai alat penilaian kinerja atau performance measurement tool. Anggaran merupakan wujud komitmen dan budget holder eksekutif kepada memberi wewenang legislatif. Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Dan yang terakhir adalah anggaran sebagai alat motivasi atau motivation tool. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk motivasi manajer dan stafnya secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan anggaran. Tujuan anggaran menurut Navarin 2007 adalah sebagai berikut. 1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dari investasi dana.
Kedua, memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan. Tiga, merinci sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat memudahkan pengawasan. 4. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. 6. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya, prinsip anggaran publik. 1. Prinsipnya itu demokratis. Kedua, adil. Ketiga, transparan. Keempat, bermoral tinggi. Kelima, berhati-hati. Keenam, akuntabel. Selanjutnya, siklus penganggaran publik. Pertama-tama yaitu penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait. Terus penetapan dokumen standar harga. Selanjutnya pembahasan, perubahan, dan penyelesaian draft anggaran pendapatan dan belanja. Kemudian penetapan anggaran pendapatan dan belanja. Selanjutnya rekapitulasi kertas kerja. Selanjutnya penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran. Selanjutnya prosedur penyusunan anggaran. Yang pertama, tahap penentuan pedoman perencanaan. Kedua, tahap persiapan anggaran. Ketiga, tahap penentuan anggaran. Keempat, tahap pelaksanaan anggaran. Metode penyusunan anggaran. Yang pertama, top down budgeting. Kedua, bottom up budgeting. Ketiga, gabungan. Oke, selanjutnya terdapat siklus realisasi anggaran publik di mana siklusnya itu dari pengendalian, proses pelaksanaan, dan ada penyelesaian, kemudian kembali lagi ke persiapan. Selanjutnya terdapat pengertian kinerja menurut Mahfudi 2006 dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik. Kinerja merupakan suatu konstruk yang bersifat dimensional. Pengukuran juga bervariasi tergantung pada kompleksitas faktor-faktor yang membentuk kinerja. Selanjutnya terdapat pengertian penilaian kinerja. Menurut Mahmudi 2007 dalam bukunya Kinerja Sektor Publik, pengertian penilaian kinerja adalah sebagai berikut. Suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya terdapat tujuan penilaian kerja. Menurut Mahmudi 2007-14 dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik dikemukakan bahwa tujuan dilakukan penilaian kinerja pada sektor publik yaitu ada 6, di mana yang pertama mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, yang kedua menyediakan sarana pembelajaran pengawal, yang ketiga memperbaiki kinerja periode berikutnya, yang keempat memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan, pemberian reward dan punishment, yang kelima ada memotivasi pegawai, yang keenam terdapat menciptakan akuntabilitas. Mungkin sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.